Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Peristiwa ini adalah kisah Bani Israel bersama sapi betina. Bermula ketika Bani Israel mendapati seseorang yang tewas terbunuh, namun tidak diketahui siapa pembunuhnya. Serta-merta mereka melimpahkan perbuatan tersebut kepada salah seorang di antara mereka. Jadilah ia tersangka utama. Lalu salah seorang di antara mereka berucap, "Di tengah-tengah kita ada Musa, pergilah kepadanya, karena dia seorang nabi dan pasti ia mengetahui." Mereka pun mendatangi Musa dan bertanya tentang siapa pembunuh misterius itu. Meskipun seorang nabi dan rasul, Musa tidak mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah. Kemudian dengan hikmahnya, Allah tidak begitu saja memberitahukan mereka siapa sang pembunuh. Dia menguji Bani Israel dengan sebuah perintah. Apakah saat sedang butuh, mereka akan mendekatkan diri kepada Allah dan menaatinya, atau malah sebaliknya? Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Pandangan Bani Israel sebagaimana orang-orang pemuja akal saat ini. Semua harus sesuai dengan logika. Padahal kemampuan logika amatlah sempit. Menurut Bani Israel, kami minta diberitahu siapakah pembunuh itu. Kok malah disuruh menyembelih sapi betina? "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan, wahai Musa?" kata mereka. Bisa pula perintah ini dimaksudkan untuk menghilangkan kerancuan yang ada pada benak mereka. Karena sebelumnya mereka menyembah sapi. Maka Allah perintahkan menyembelih sapi. Mulailah Bani Israel bertanya tentang sapi betina itu. Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami. Sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Setelah sebelumnya membantah, akhirnya mereka menerima. Sifat ini tentu sangat berbeda dengan sifat sahabat-sahabat Nabi. Mereka tidak pernah mempertanyakan perintah Rasulullah, apalagi membantahnya. Bani Israel mulai mempertanyakan sapi seperti apa yang dikehendaki Allah. Mereka membebani diri mereka. Padahal Allah hanya memerintahkan cukup sapi saja. Lalu disebutlah sapi itu yang biasa saja, tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda, yang biasa saja. Sapi yang bisa menghidupkan orang mati tentulah bukan sapi biasa. Tentu ada spesifikasi yang lebih utama lagi tentangnya. Mereka pun bertanya tentang warna sapi itu. Mereka bertanya, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Setelah warnanya terjawab, mereka pun belum merasa cukup. Mereka terus berlebihan tentang persyaratan yang awalnya sangat sederhana itu. Tambahkan lagi persyaratannya karena belum cukup istimewa. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 71.
Barulah syarat itu cukup bagi mereka. Mereka pun berangkat mencarinya. Seandainya sejak awal mereka menyembelih sapi betina jenis apa saja, maka mereka telah memenuhi perintah Allah. Namun mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Mereka bertanya sapi betina seperti apa. Dijawab sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Mereka mempertanyakan warnanya. Dijawab sapi betina yang kuning. Yang kuning tua. Tidak hanya sekedar kuning tua, tetapi juga menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Lalu mereka minta syarat yang lain. Dijawab sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak pula ada belangnya. Mereka pun kesulitan mencari sapi istimewa itu, sapi yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati, walaupun akhirnya mendapatkannya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Inilah sifat buruk Bani Israel yang diperingatkan oleh Nabi dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian, hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bani Israel mempersulit diri mereka sendiri. Allah pun membuat mereka merasakan kesulitan. Sang penjual sapi meminta harga sapi dibayar dengan sejumlah emas yang banyak. Mereka kumpulkan emas-emas mereka, lalu membayarnya. Setelah itu mereka berikan sapi itu kepada Musa, dan Musa menyembelihnya. Nabi Musa alaihi salam mengambil salah satu bagian tubuh sapi tersebut. Tidak dijelaskan bagian yang mana. Ada yang menyebutkan al-zira' atau betis sapi hingga bagian atas tapak kaki. Ada pula yang menyatakan paha sapi itu. Musa pukulkan bagian tubuh sapi tersebut kepada mayat. Dengan kuasa Allah, mayat tersebut hidup kembali. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 72 hingga 73. Musa berkata, sekarang dia sendiri yang akan memberitahu kepada kalian siapa yang telah membunuhnya. Lalu orang yang hidup kembali itu menyebutkan siapa pembunuhnya. Setelah itu ia kembali diwafatkan. Al-Khamis 2010 391. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia mampu mengadakan manusia. Sebelumnya sama sekali tidak ada. Dia mampu menghidupkan manusia yang telah mati, sehingga manusia itu mengalami 2 kali kehidupan di dunia. Dan dia mampu membangkitkan manusia kelak di hari kiamat. Rugi dan menyesallah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Alangkah kecewa orang-orang yang meyakini kebangkitan, namun tidak beramal mempersiapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.